Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224111200 dari kelas Manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam keberhasilan suatu organisasi. Bagaimana seorang pemimpin mengarahkan, memotivasi, dan mengambil keputusan akan berdampak signifikan pada kinerja dan budaya organisasi secara keseluruhan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang efektif mampu menggerakkan tim dan organisasi untuk mencapai keunggulan. Kepemimpinan melibatkan visi, integritas, dan komunikasi yang kuat. Pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat membaca situasi, membuat keputusan strategis, dan membangun kerjasama yang solid, dan mereka mampu menginspirasi pengikut untuk mencapai potensi terbaik mereka demi kepentingan organisasi. Gaya kepemimpinan. Ada tiga. Yang pertama, kepemimpinan autokratik, yaitu pemimpin memutuskan dan mengontrol segalanya dengan ketat, karyawan hanya mengikuti perintah. Kemudian yang kedua, kepemimpinan demokratik. Pemimpin melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, mendorong partisipasi dan masuk dari bawahan. Dan yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan memperkuat tim. Pengambilan keputusan pemimpin. Yang pertama, analisis situasi. Pemimpin yang efektif terlebih dahulu menganalisis situasi secara mendalam, mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, keterlibatan tim, yaitu melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan komitmen dan kepemilikan terhadap keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir, pertimbangan risiko. Pemimpin yang bijak mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul, lalu menyusun rencana mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif. Selanjutnya, komunikasi efektif pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu menyampaikan visi, misi, dan instruksi dengan jelas kepada timnya. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami tujuan dan peran masing-masing, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih terkoordinasi dan produktif. Pemimpin harus menunjukkan keterbukaan dalam berkomunikasi, menerima umpan balik, dan mendengarkan masukan dari tim. Dengan demikian, tercipta suasana saling percaya dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, memotivasi tim. Yang pertama, pahami motivasi individu, yaitu sebagai pemimpin, penting untuk mengenal kebutuhan dan aspirasi setiap anggota tim. Dengan memahami apa yang memotivasi mereka, kita dapat menyesuaikan pendekatan untuk mendorong keterlibatan dan kinerja yang lebih baik. Lalu, ciptakan lingkungan positif. Lingkungan kerja yang mendukung dengan pengakuan, umpan balik konstruktif, dan peluang pengembangan akan membangun semangat tim yang tinggi dan meningkatkan motivasi. Kemudian, tunjukkan kepemimpinan yang inspiratif. Pemimpin yang visioner, berintegritas, dan memberikan contoh yang baik akan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama dengan antusias. Membangun budaya organisasi. Visi dan nilai bersama, yaitu pemimpin harus mengartikulasikan visi yang jelas dan nilai-nilai inti organisasi. Ini akan menjadi fondasi untuk membangun budaya positif yang mendorong kolaborasi dan kebersamaan. Kemudian, keteladanan. Pemimpin harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Tindakan mereka akan mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Lalu, komunikasi terbuka. Pemimpin harus mendorong komunikasi terbuka dan transparan. Ini akan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman untuk berbagi ide,
umpan balik, dan masalah. Dan yang terakhir, pengakuan dan penghargaan, yaitu mengakui dan menghargai kinerja karyawan yang baik akan menguatkan budaya positif. Ini akan memotivasi karyawan dan membuat mereka merasa dihargai. Lalu mengelola perubahan. Yang pertama, komunikasi terbuka, yaitu giatkan komunikasi yang jelas dan transparan dengan tim mengenai perubahan yang akan terjadi, agar semua orang dapat memahami tujuan dan dampaknya. Kemudian yang kedua, manajemen resistensi. Pahami dan atasi resistensi terhadap perubahan dengan mendengarkan kekhawatiran tim dan memfasilitasi diskusi untuk menemukan solusi bersama. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Sediakan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan agar tim dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan. Pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, pelatihan, yaitu program pengembangan kepemimpinan melalui pelatihan untuk mengasah keterampilan dan kompetensi pemimpin. Yang kedua, mentoring, yaitu bimbingan dari pemimpin senior untuk berbagi pengalaman dan memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga, tantangan. Penugasan proyek atau tanggung jawab baru untuk mengembangkan kemampuan pemimpin. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan barusan, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu kepemimpinan adalah kunci untuk keberhasilan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi tim, membuat keputusan strategis, dan membangun budaya organisasi yang kuat. Kemudian rekomendasi pengembangan kepemimpinan. Investasikan dalam pelatihan kepemimpinan, dorong pengembangan diri, sediakan mentoring, dan ciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan kepemimpinan. Menjaga momentum. Terus pantau dan perkuat kemampuan kepemimpinan secara berkelanjutan, adaptasi gaya kepemimpinan dengan perubahan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.